Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Sunandar dari Prodi PTIK 1C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar TIK yang berjudul Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Pengertian SIT atau Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Sistem informasi adalah pelengkap dari teknologi informasi dan kegiatan yang menggunakan teknologi untuk mendukung sistem operasi dan manajemen. Yang dimaksud dalam arti luar sistem informasi itu sering juga dinamakan untuk berinteraksi kepada orang, proses data, dan teknologi, sedangkan teknologi informasi ialah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, dan hal lainnya dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bisa digunakan untuk keperluan diri kita sendiri dan pemerintahan. Juga teknologi informasi itu tepat untuk mengambil keputusan. Sangat tepat untuk mengambil keputusan. Perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah sistem penyediaan informasi untuk para pengguna. Teknologi informasi lebih kepada teknologinya yang dipakai untuk membantu kegiatan yang dilakukan oleh sistem informasi tersebut. Sejarah sistem informasi dan teknologi itu dibagi menjadi 4 sejarah. Yang pertama pramekanik, kedua mekanik, 3 elektromekanik, dan yang keempat elektronik. Langsung ke pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Untuk pada zaman mekanik, masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Pada era elektromekanik, pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sebuah Pascaline terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon atau kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Zaman yang terakhir yaitu zaman elektronik. John Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang Anda gunakan pada saat sekarang ini. Sejarah teknologi informasi dibagi menjadi 2 fase. Pada masa prasejarah, pada zaman ini teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada zaman prasejarah, mulai diciptakan alat dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan bahwa itu ada dalam keadaan bahaya. Yang kedua yaitu masa modern 1400 Masehi sampai dengan sekarang, yaitu terbagi dalam beberapa tahun 1445, tahun 1455, tahun 1830, tahun 1837, tahun 1877, tahun 1889, tahun 1931, tahun 1939, dan tahun 1973 sampai 1990. Dan yang terakhir yaitu tahun 1991 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Dan pada tahun 1830, Augusta Lady Brown menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan
bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama kalinya, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Pada tahun 1837 juga, Samuel Morse mengembangkan telegraf dalam bahasa Morse bersama dengan Sir William Cooke dan Sir Charles Westenstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada 1879, sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Dan pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Pada tahun 1931, Pane Paribas membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan porosnya yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1939, Dr. John V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Berry menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Dan pada tahun 1973 sampai 1990, pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Yang dimaksud adalah Internet Networking, diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Dan yang terakhir yaitu tahun 1991 sampai sekarang ini, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika Sun memungut bayaran dari para anggotanya. Mengulang biaya operasionalnya pada tahun 1992, mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web atau yang disingkat WWW oleh Sun pada 1993. Pada 1993, NSF membentuk internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT dan T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc., dan jasa informasi oleh General Atomics Cerner. Pada 1994, bagian yang pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai menambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada 1995, perusahaan umum mulai diperkirakan menjadi provider bagian dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai perkembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat-alat yang lebih canggih lagi. Adapun contoh sistem informasi dan teknologi informasi yaitu dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, dan yang ketiga perbankan, yang keempat bidang bisnis, dan yang kelima perusahaan. Dalam bidang pendidikan, karena saat ini teknologi pembelajaran sangat berkembang banyak yang menggunakan e-learning sebagai pengganti kelas, hal ini bisa menjadi hal yang efektif untuk para guru dan murid dalam melakukan hal pembelajaran. Pada bidang kesehatan ini contohnya seperti robot untuk membantu proses operasi, pembedahan, serta penggunaan komputer dalam 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam pasien, kanker seperti kanker usus buntu, dan segala hal penyakit lainnya itu bisa di-scan. Nah, pada sistem informasi ialah sistem
berbasiskan kartu cerdas yang bisa digunakan oleh juru medis untuk riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena di dalam kartu tersebut terekam data-data yang mengagnosi pasien tersebut, yaitu yang ini perbankan. Dalam dunia perbankan ini sangat memudahkan para nasabah, karena apabila mereka ingin melakukan pembayaran, transfer, mencek saldo, tidak perlu ke ATM dan bisa menggunakan internet banking. Sudah canggih sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang-hutang para pelanggan yang menumpuk. Bidang bisnis, banyak sekali peluang bisnis pada era saat ini. Mereka bisa menjual produk, barang, jasa, dan lainnya. Nah, dari bidang bisnis ini, biasa kita kenal dengan e-commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan yang melalui internet. Contohnya, sistem yang dipasang pada tempat pemukiman seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, pariwisata, pertokoan, dan lainnya. Di bidang perusahaan, penerapan teknologi informasi saat ini banyak digunakan oleh para pengusahawan. Kebutuhan informasi dalam lingkungan kerja, karena mereka membutuhkan efisiensi dalam pekerjaan tersebut. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP itu apa sih? ERP adalah aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Adapun ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi, ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggungan dengan dengan sistem informasi lainnya. Ruang lingkup sebenarnya tertuang pada 3 kata pembentuknya, yaitu sistem informasi dan manajemen. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan. Dalam elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang mentah, departemen produksi, persediaan barang yang siap jadi seperti supplier, dan konsumen yang saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang sedang terjadi pada zaman sekarang atau masa sekarang dan di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dan simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk mencegah masalah. 2. Sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dan melakukan fungsi secara perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendalian standar. Dan dari definisi-definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung berbagai pengambilan keputusan, seperti halnya pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi dan hal-hal yang dilakukan manusia lain sebagainya. Dan yang ini peranan sistem informasi dan teknologi informasi bagi masa depan organisasi dan di dalam organisasi, yaitu bagi masa depan organisasi: 1. Mendukung proses operasi bisnis dan organisasi. 2. Mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Yang ketiga, mendukung sebagai strategi untuk keunggulan kompetitif organisasi. Di dalam organisasi juga 1. Mendukung area fungsional utama dari organisasi yang penting dalam keberhasilan bisnis, seperti akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu kontributor penting dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan moral pegawai serta layanan dan kepuasan pelanggan.
Yang ketiga, sumber informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktis bisnisnya. Yang keempat, merupakan bahan yang sangat penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif, yang memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pemasaran global. Dan yang kelima, komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan organisasi bisnis yang membentuk jaringan komputer. Lanjut, klarifikasi sistem teknologi informasi. Yang poin yang pertama, sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang poin yang kedua, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas berhubungan dengan pemrosesan informasi tersebut. Dan sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklarifikasian, yaitu dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, sistem teknologi informasi melekat embedded IT system. Poin yang kedua, sistem teknologi informasi yang khusus, disaggregated IT system. Yang poin yang ketiga, sistem teknologi informasi serbaguna, purpose IT system. Ataupun yang poin yang pertama yaitu embedded IT system. Embedded IT system adalah sebuah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Sebagai contoh sistemnya VCR, Video Cassette Recorder, memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Adapun sistem teknologi informasi pada lip dapat digunakan untuk mengendalikan gerakan lip dalam gedung pencakar langit. Misalnya lip tertentu tidak bisa digunakan untuk lantai 2 sampai dengan 7 pada jam antara jam 7 sampai dengan jam 9. Poin yang kedua yaitu disaggregated IT system. Disaggregated IT system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Sebagai contoh adalah ATM, anjungan tunai mandiri, dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Tentu saja sistem seperti ini tidak bisa dipakai untuk melakukan tugas-tugas seperti mengetik dokumen, karena hanya untuk di ATM saja. Yang ketiga itu General Purpose IT System. General Purpose IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya adalah persoalan komputer atau PC, yang merupakan peralatan yang dipakai di rumah atau di perkantoran untuk mencatat pengeluaran, melakukan perhitungan statistik, membuat dokumen, ataupun untuk keseharian kita sebagai mahasiswa yaitu belajar. Mohon maaf, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah pengantar TIK. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa yang tidak berkenan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Ditutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.